Whoa, miss, hey! Follow the palace! I'm back in the game, Rox! Here you go, bitch! Mike! Di awal film, kita diperlihatkan para agen yang sedang menyamar di sebuah acara hotel ternama. Mereka semua langsung masuk ke dalam lift dan langsung melakukan persiapan mengganti baju pakaian dan mempersiapkan senjata yang sudah direncanakan. Dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Roxanne Hale. Dia yang memantau dari luar hotel untuk melakukan instruksi kepada anak buahnya. Mereka pun langsung bergegas untuk merebut kembali data intel rahasia yang telah dicuri. Confirmed. Singkat waktu, misi tersebut telah berhasil. Mereka mengamankan data rahasia termasuk juga target yang telah mencurinya. Ketika semua orang akan keluar, tiba-tiba saja penyerangan telah dimulai. What's going on? Tanpa diduga, van hitam yang telah menjemputnya tiba-tiba saja meledak. Mereka pun langsung keluar dari lewat belakang. Akan tetapi penyerangan terus saja berlanjut, satu persatu telah ditembak. Kemudian di sisi lain kita melihat seorang laki-laki yang baru saja bangun tidur melakukan gabrut 5 ronde cerot 5 kali. Di pagi hari yang sangat cerah, mereka berdua langsung persiapan untuk berangkat bekerja. Laki-laki ini yang bernama Mike, seorang laki-laki yang hanya bekerja paruh waktu hanya untuk kepentingan dirinya saja dan menikmati hidupnya dunia tanpa masalah, tanpa beban. When I wake up in the morning. Singkat waktu, ketika sore hari, Mike bersama kawan-kawannya langsung datang ke bar dan menghabiskan waktu sampai larut malam untuk menghilangkan seluruh penat karena duit susah dicari. Daripada susah dicari, mendingan kita pesta bersama seteng-seteng untuk mendapatkan kenikmatan. Tiba-tiba saja seseorang datang. Holy shit. Hi, I'm Mikey. So what, you're here by yourself? Yeah. Tanpa diduga, Mike bertemu dengan Roxanne. Sudah hampir 25 tahun Roxanne menghilang entah kemana. Dia adalah pacar ketika di waktu SMA. Tiba-tiba saja muncul dan ngajak berkencan. Memang mengerikan sekali. Singkat waktu dalam obrolannya sangat hangat, Roxanne terus saja memuji kegantengan Mike. Bahkan dia mengajak untuk jalan-jalan. Lalu kemudian mereka berdua mampir di tepi bukit
dan melihat bintang-bintang yang sedang berkelip. Mereka berdua langsung mengingat tentang masa lalu ketika nyangcut di belakang sekolah, dan ini membuat hati mereka semakin berdebar-debar. 25 tahun telah berlalu, mereka berdua akan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Namun tiba-tiba Sorry, Mikey. singkat waktu, akhirnya Mike langsung diculik dan dibawa ke London. Ketika itu juga Mike menjadi bingung entah apa yang telah terjadi. Seketika Roxanne langsung ada di belakang menyambutnya. Selamat pagi, selamat datang di London. Mengerikan sekali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Roxanne, dia pun langsung pergi dan akan balik ke Amerika karena harus pergi bekerja sesuai dengan target. Who are you? Tom Brennan. What kind of think tank is this? I need some answers. Oh, bukannya balik, malah dibawa ke sebuah markas yang disebut dengan Markas Union. Kemudian Roxanne mengatakan kepada Mike untuk melakukan pekerjaan menangkap Juliet Quinn. Dia akan dibayar 1 jamnya $10 juta. Aduh, memang uang yang sangat menggiurkan. Akhirnya Mike langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh si Roxanne dan dia akan pergi ke suatu tempat. Lalu kemudian sambil berjalan-jalan, Mike langsung jelaskan bahwa Union adalah komunitas intelijen dari bawahan naungan CIA. Mereka semua membutuhkan Mike, orang biasa, untuk menyusup ke sebuah tempat. Akan tetapi itu semua harus melalui proses, yaitu latihan yang sangat berat. Hey, what's up, big man? Oh, face fool, you bro. Memang mengerikan, langsung dihajar. Ketua Union yang bernama Bos Tom langsung mengatakan kepada Mike itu adalah pilihan sendiri, mau diambil atau tidak. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Mike langsung melakukan obrolan bersama Roxanne di luar karena dirinya telah dijebak oleh Roxanne, bahkan diculik sampai ke London. Dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang tidak penting, apalagi dirinya hanya menginginkan sesuatu yang kecil saja. $10 juta per jam memang sangat menggiurkan, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Be back in Wilson's bar tomorrow. Choice. Kemudian akhirnya Mike langsung ditinggalkan oleh Roxanne sambil diberi tiket pesawat. Dia harus memikirkan dengan matang untuk menukar nyawanya dengan $10 juta per 1 jam bekerja di tempat ini dibandingkan dengan tempat lain. Singkat waktu setelah dipikir-pikir, akhirnya Mike pun langsung menerima tawaran dari Roxanne. I'm in. Well, go fuck yourself. Kemudian sekarang Mike langsung di bawah pimpinan Union dan akan dididik di tempat sampai 6 bulan lamanya. Dia akan mempelajari seluruh ilmu intelijen sampai dunia gelap, bahkan dunia mafia. Dari mulai tes kesehatan, tes fisik, psikologi, dan semua yang harus dibutuhkan ketika menjadi intelijen. Bahkan namanya sudah diganti menjadi Wade Wilson. Maka pelatihan pun dimulai. How old are you? Go! Huh? Singkat waktu, hari-hari yang sangat berat. Akhirnya Mike telah menyusuri seluruh latihan selama 6 bulan. Dan sekarang mereka sedang menyusun rencana untuk datang ke suatu tempat mendapatkan nilai lelang karena ada seseorang yang telah melelang data rahasia intel di dunia. Maka di sanalah peran Mike untuk bertemu dengan seseorang, memberikan deposit senilai $5 juta atau setara dengan 77 miliar untuk mendapatkan enskrip dari lelang tersebut. Dia pun langsung beraksi. Hey, Mike. $5 million. Oh, shit. You there? Kemudian seluruh intel Union langsung berada di posisi masing-masing, sedangkan Mike langsung ditemui oleh orang tersebut untuk memberikan deposit $5 juta, datang ke suatu tempat untuk menukarkan uang tersebut menjadi enskrip lelang. Akhirnya Mike pun langsung datang ke sebuah restoran yang telah ditentukan. Hello?
Oh, ternyata meja yang sudah disiapkan untuk Red Wilson alias Mike, dia pun mengangkat telepon dari bawah meja. Tiba-tiba saja seseorang langsung datang menghampiri Mike atau disebut dengan Red Wilson untuk menyerahkan uang 5 juta dolar sebagai deposit mengikuti lelang tersebut. Tanpa basa-basi, orang tersebut langsung menghitung seluruh uang yang telah dibawa oleh Mike senilai 77 miliar atau 5 juta dolar. Mereka pun telah menghitung dengan akurat. Akhirnya Mike pun langsung dikirim enskrip dari lelang supaya bisa mengikuti acara lelang sangat mengerikan. Di bawah handphone yang sudah dipakai chip, mereka pun langsung akan mengikuti lelang beberapa waktu kemudian. Akan tetapi tiba-tiba saja ada penyerangan. Miss, hey! Sungguh tanpa diduga penyerangan tersebut dari kelompok berandal yang menginginkan enskrip lelang tersebut, sehingga handphone yang telah diberikan oleh pelelang telah hancur, chipnya pun tidak bisa diperbaiki, maka semuanya telah gatot alias gagal total. Mereka semua pun langsung datang ke markas untuk memikirkan caranya. Pasti mereka semua ada sesuatu yang mereka inginkan. Namun Tom tidak kehabisan cara. Mereka pun langsung melakukan rapat paripurna. Enskrip lelang akan dibagikan di berbagai kota. Salah satunya adalah orang yang telah memilikinya. Jika orang yang telah merampok, kita pun akan merampok orang tersebut untuk mendapatkan kembali enskrip lelang. Oh, mengerikan sekali. Akhirnya mereka pun akan menjalankan rencana untuk melakukan perampokan kepada seseorang untuk mendapatkan enskrip kembali. Singkat waktu, akhirnya penggeledahan pun telah dimulai. Mereka pun langsung datang ke suatu tempat di mana orang-orang itu sudah dibantai oleh agen Union, dan akhirnya mereka mendapatkan handphone. Di dalamnya sudah ada chip dan enskrip untuk mengikuti lelang. Akhirnya mereka telah berhasil. Semua uang 5 juta dolar telah kembali. Akan tetapi temannya ada di van hitam. Tiba-tiba saja dia telah tergeletak. Ternyata seseorang telah membunuhnya. Building! Tanpa diduga, markas pusat di atas London, mereka pun telah diledakkan oleh seseorang. Kemudian bos Tom sebagai ketua Union langsung mengatakan kepada mereka semua, pasti di antara kita ada mata-mata yang menjadi pengkhianat bagi agen Union. Namun Tom tidak peduli, dia memfokuskan untuk mengikuti lelang tersebut. Secara tiba-tiba, kepala unit agensi CIA London langsung datang menagih janji kepada Tom untuk mengikuti lelang, karena merekalah yang telah memasok uang untuk mengikuti lelang tersebut. Namun Tom mengatakan jangan khawatir, semuanya sudah mempersiapkan. Nah, mereka pun telah merencanakan sesuatu, bukan hanya mengikuti lelang untuk mendapatkan lelang tersebut, tetapi ingin mengetahui lokasi lelang, di manakah orang tersebut sedang mengadakan lelang. Karena lelang ini sangatlah ketat, tidak langsung bertatap muka. Setelah lelang dibuka, mereka pun langsung bersiap-siap untuk mengikuti jejak lelang dan akan menelusuri di manakah tempat lelang tersebut. $200 million. Do I have 275? $300 million. 75. Akhirnya acara lelang telah dimulai. Semua orang tidak bisa bertatap muka siapakah peserta lelang dan siapakah yang telah menyelenggarakannya. Namun para agen Union sedang melakukan pelacakan di manakah lelang tersebut diadakan.
untuk meringkus dan akan mengambil data enskrip intel rahasia dunia yang telah dicuri oleh mereka semua. Akan tetapi semua orang peserta lelang sangatlah antusias terhadap data tersebut sehingga nominalnya sangat mengerikan sekali. Siapapun yang mempunyai uang yang sangat banyak, dia akan mendapatkannya. Singkat waktu, akhirnya data intel tersebut langsung diketahui oleh Roxxon bersama Mike di suatu tempat dan mereka pun langsung melakukan peringkusan. About $0. Tanpa diduga, ternyata lelang hanya dilakukan oleh seorang yang bernama Juliet Quinn. Sambil ditolongkan senjata, dia harus memberikan data enskrip rahasia intel yang telah dicuri. Namun Juliet tidak mengetahui, dia hanya disuruh oleh seseorang saja dan dia tidak ada kaitannya dengan apapun, hanya seorang moderator ingin menjual sesuatu yang tidak ada. Namun ketika didesak, akhirnya Juliet langsung mengantarkan mereka. Singkat waktu, mereka pun langsung dibawa ke suatu tempat oleh Juliet dan diambil beberapa data enskrip intel yang telah dicuri oleh mereka. Tanpa sepengetahuan oleh siapapun, akhirnya Juliet langsung mengeluarkan sebuah berangkas di mana data intel yang telah dicuri. Congratulations. Kemudian setelah semua di-enskrip di dalam handphone, tiba-tiba saja ada seseorang menggedor pintu di tempat tersebut. Mereka pun langsung bersiap-siap dan ternyata itu adalah Agent Union. Oh, mengerikan sekali. Seorang yang bernama Nike. Dia adalah Agent Union senior yang telah dibunuh ketika menjalankan misi. Awal cerita yang telah menegangkan ketika akan mengambil data rahasia tetapi gagal. Semua orang telah mati kecuali Roxxon. Salah satunya adalah Nike yang telah dibunuh oleh mereka. Kemudian Nike mengatakan kepada semua orang bahwa ada mata-mata di Union yang bernama Tom. Dialah yang telah menggagalkan semua misi. Bahkan dia yang akan mendapatkan enskrip tersebut. Maka diharapkan jangan sampai kembali ke Union jika dunia harus hancur. We can rendezvous at the Albert Bridge at dawn. Let me handle her. Mengerikan sekali. Mereka berdua tidak disangka bahwa Bos Tom akan menjadi pengkhianat bagi mereka. Namun ketika dipikir-pikir, semua kejadian yang telah terjadi situasinya menjadi genting. Itu memang masuk akal bahwa Bos Tom telah merencanakan semuanya. Sesuai apa yang diinstruksikan oleh Nike, mereka berdua pun akan bertemu di sebuah tempat yaitu Jembatan Albert besok pagi. Singkat waktu, keesokan harinya mereka akan bertemu dengan Nike di Jembatan Albert supaya bisa langsung menyerahkan data intel rahasia kepada CIA. Akan tetapi 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai ber5 jam mereka berdua hanya mendapatkan sebuah telepon. Dan ternyata telepon tersebut dari seseorang yaitu Nike, mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada mereka berdua karena telah mengambil data intel tersebut ketika mereka sedang lengah. Data itu telah diganti oleh orang yang ada di belakang yaitu Juliet Quinn. Ini semua telah dikelabui oleh si botak Maghrib. Mereka pun merasa bersalah sehingga apa yang telah dilakukannya telah benar-benar gagal 100%. Dan sekarang dia menjadi buronan, diburu oleh CIA dan polisi. I'll be seeing you, baby. Agent Hall, Agent Mike. Go! Come on, get up! Ya, memang tanpa diduga, mereka berdua sekarang menjadi buronan yang ada di London. Semua polisi dan para agen CIA sekarang akan memburu Mike dan Roxxon di London. Akan tetapi dia tidak akan kalah geleng karena di mana Roxxon telah melacak keberadaan Nike yang sekarang sudah kabur ke suatu tempat. Lalu kemudian mereka berdua sekarang membutuhkan pesawat dan langsung menelepon kepada temannya yang bekerja di bea cukai. Lalu kemudian Mike langsung memohon kepada temannya untuk menumpang di kontainer barang dan akan keluar dari London.
Gary? Yeah. I'll do that. Singkat waktu, akhirnya mereka pun langsung datang ke tempat tersebut, masuk ke dalam tempat yang telah ditentukan oleh temannya Mike supaya dia bisa menyelundup dan akan pergi dari London tanpa diketahui oleh siapapun. Selang beberapa lama dalam perjalanan, akhirnya dia pun langsung tiba di suatu tempat untuk mengejar keberadaan Nike yang sekarang mempunyai intel data rahasia, dan mereka pun langsung membegal mobil yang terparkir menggunakan obeng, dan dia langsung melacak keberadaan Nike yang sekarang sudah ada di sebuah dermaga. Memang betul mereka berdua bersama Juliet, mengerikan sekali. Ternyata sudah mempunyai hubungan kesemsem dan mereka sedang berbisnis untuk menjual data intel tersebut ke seorang mafia terbesar di kota ini. Coca-Cola for me. We brought bodyguards. Kemudian Nike langsung melakukan perbincangan bersama para mafia untuk melakukan harga yang sangat tepat terhadap intel rahasia dunia. Akan tetapi ketika dalam perbincangan yang sangat panas dan tawar-menawar telah terjadi, tiba-tiba saja Roxxon langsung hadir menyuguhkan pistol di depan mereka semua. Akhirnya mafia itu tidak mau mengambil resiko, apalagi data rahasia ini sudah diketahui ada agen dari Union, sehingga pertemuan ini menjadi kacau. That's enough, Rox. Oh, situasi yang sangat genting di mana si botak Maghrib Nicky, dia telah menodongkan senjata kepada Roxxon di kepalanya. Akan tetapi semua ini harus bisa diselesaikan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Roxxon langsung melawan dan seseorang langsung mengejarnya untuk mendapatkan intel data rahasia secara gratis. I'm back in the game, Rox! Here you go, bitch! Ya, tanpa diduga, Mike langsung terjun bebas di atas ketinggian. Jurang yang sangat dalam, pastinya Mike tidak akan selamat. Namun tiba-tiba saja dia datang dari semak-semak mengatakan dia sudah loncat sebelum mobil itu terbang. Memang sungguh nasib yang sangat baik. Dia pun berhasil lolos dari kematian. Lalu kemudian ketika mereka berdua selesai ngobrol, tanpa banyak basa-basi langsung mengejar si botak Maghrib. Hang it right here! Akhirnya si Nike pun langsung dipojokkan oleh Roxxon menodongkan senjata kepada dirinya untuk menyerahkan data intel rahasia yang telah dicuri. Bahkan dia telah menjadi pengkhianat. Akan tetapi si botak tidak mau, karena dirinya tidak mau menjadi miskin lagi, apalagi menjadi burik ketika dimasukkan ke dalam sel penjara. Dia pun langsung memberikan tawaran yang sangat tinggi. Namun apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba What now? kemudian esok harinya mereka berdua langsung merayakan keberhasilan misi yang sangat berbahaya.
untuk menyelamatkan dunia intel yang telah dicuri oleh orang tertentu. Maka disinilah film pun berakhir. Welcome to the Union, Mike. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang mengerikan sekali. Seorang yang mempunyai kepercayaan jadi agen CIA dan dia malah berkhianat mengambil data rahasia dilelang dalam suatu tempat dengan harga yang sangat tinggi untuk menciptakan uang yang sangat banyak. Namun di sisi lain kita semua tahu bahwa ketika mengambil sesuatu yang buruk pasti akan kembali keburukan kepada dirinya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bagaimana tanggapan Anda di film ini? Tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejak supaya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di film-film selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.